Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Faisal. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan ke-13 Kadotlan Samarinda. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kesehatan jasmani dan mental. Ini ada sebuah poster tentang tetap sehat di daerah bencana. Adapun kiat-kiat agar tetap sehat, pertama, menjaga kebersihan. Pastikan air minum bersih dan matang. Biasakan mencuci tangan. Kedua, menjaga makanan. Jika memungkinkan, pastikan makanan bergizi seimbang, dimasak matang, dikemas baik, dan cek tanggal kadaluarsanya. Ketiga, olahraga. Lakukan olahraga sederhana agar sirkulasi darah terjaga. Keempat, cegah penularan penyakit. Gunakan alat proteksi diri, segera berobat jika tertular penyakit. Kelima, istirahat dan kesehatan mental, yaitu tetap berpikir positif, tenangkan diri agar dapat melewati masa bencana. Pengertian kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan, berupa ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya, atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Aktivitas fisik dan kalori yang dikeluarkan. Pertama, aktivitas fisik berupa mencuci baju. Kalori yang dikeluarkan 3,56 kilokalori per menit. Kedua, aktivitas fisik mengemudi mobil. Kalori yang dikeluarkan 2,80 kilokalori per menit. Ketiga, aktivitas fisik berupa mengecat rumah. Kalori yang dikeluarkan 3,50 kilokalori per menit. Keempat, aktivitas fisik potong kayu. Kalori yang dikeluarkan 3,80 kilokalori per menit. Kelima, aktivitas fisik berupa menyapu rumah. Kalori yang dikeluarkan 3,90 kilokalori per menit. Keenam, aktivitas fisik berupa jalan kaki. Kalori yang dikeluarkan 5,60 sampai 7 kilokalori per menit. Ketujuh, aktivitas fisik berupa mengajar. Kalori yang dikeluarkan 1,70 kilokalori per menit. Kedelapan, membersihkan. Aktivitas fisik berupa membersihkan jendela. Kalori yang dikeluarkan 3,70 kilokalori per menit. Kesembilan, aktivitas fisik berupa berkebun. Kalori yang dikeluarkan 5,60 kilokalori per menit. Dan terakhir, ke-10, aktivitas fisik berupa menyetrika. Kalori yang dikeluarkan 4,20 kilokalori per menit. Komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah persentase lemak dari berat badan total dan indeks massa tubuh atau IMT. Adapun penentuan komposisi tubuh ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat body composite analyzer. Rumus perhitungan BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Contohnya berat badan 60 kg, tinggi badan 160, maka hasilnya adalah 23,4 kg per meter persegi. Klasifikasi IMT. Kategori kurus pada laki-laki jika IMT-nya 17 kg per meter persegi. Pada perempuan jika kurang 18 kg per meter persegi. Normal pada laki-laki jika IMT-nya 17 sampai 23 kg per meter persegi, sedangkan pada perempuan 18 sampai 25 kg meter persegi.
Kegemukan pada laki-laki jika 23 sampai 27 kg per meter persegi dan pada perempuan 25 sampai 27 kg per meter persegi. Obesitas pada laki-laki jika IMT-nya berada di atas 27 kg per meter persegi dan perempuan juga sama dan laki-laki 27 kg meter persegi. Kemudian kita ke olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Manfaat olahraga: 1. Meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. 2. Meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. 3. Meningkatkan kelenturan atau fleksibilitas pada tubuh sehingga dapat mengurangi cedera. 4. Meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal. 5. Mengurangi resiko berbagai macam penyakit seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, dan penyakit jantung. 6. Meningkatkan sistem hormonal melalui peningkatan sensitivitas hormon terhadap jaringan tubuh. 7. Meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit melalui peningkatan pengaturan kekebalan tubuh. Makan sehat. Makan makanan sehat merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Bukan hanya itu saja keuntungannya. Makanan sehat juga membawa dampak bagi mood Anda sehari-hari. Adapun tips untuk makanan sehat bagi orang yang sibuk, kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, sarapan. Sebelum kita pergi ke kantor atau pergi sekolah, alangkah lebih baiknya kita sarapan terlebih dahulu. Kedua, jangan kebanyakan minum kopi. Minum kopi boleh, tapi jangan terlalu banyak karena itu akan berpengaruh pada jantung. Ketiga, banyak-banyaklah minum air putih. Keempat, kurangi makan makanan kemasan. Kelima, makan makanan yang segar, contohnya buah-buahan. Keenam, perhatikan hasil proses makanan di restoran. Apakah bergizi dan sehat. Keenam, kurangi konsumsi alkohol. Kedelapan, makan makanan sehat tinggi serat, contohnya beras merah. Kesembilan, bawalah snack sehat sendiri. Kesepuluh, jangan makan berlebihan. Dan terakhir, ke-11, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Kesehatan mental. Mental adalah perpaduan mind, mentis, dan jiwa. Dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Cara mudah menjaga kesehatan mental bagi remaja. Pertama, alihkan dengan aktivitas positif. Contohnya melakukan pekerjaan rumah, menonton film, dan membaca novel. Kedua, terhubung dengan teman dengan menggunakan medsos dan banyak permainan kreatif. Ketiga, luapkan perasaan melalui karya. Buatlah karya seni atau curhat dengan orang lain yang dikenal. 4. Fokuskan diri sendiri. Temukan cara menghabiskan waktu dengan cara yang lebih produktif demi kesehatan mental. Dan terakhir, kelima, berbuat baik hati pada diri sendiri dan orang lain. Emosi positif. Emosi positif dibagi 3 berdasarkan waktunya. Pertama, emosi positif yang berkaitan dengan masa lalu adalah kepuasan, kesenangan, karena kepuasan hati, kelegaan, kebanggaan, dan ketenteraman. Emosi positif masa kini mencakup kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, semangat, gairah, kenyamanan, dan terpenting adalah aliran dari emosi-emosi tersebut.
Dan yang terakhir, emosi positif yang terkait dengan masa depan, yaitu optimisme, harapan, keyakinan, dan kepercayaan. Bahagia. Sekarang kita membahas tentang bahagia. Bahagia itu sebenarnya sederhana. Bahagia adalah ketika kamu memiliki orang yang peduli, mencintai, dan mengerti diri kita sendiri. Diri kita lebih dari kita sendiri. Sekian pemaparan singkat saya tentang kesehatan jasmani dan mental. Mohon maaf karena masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.